Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinekrip, kali ini gue Inka nge-review film lagi. Film yang akan gue review nih sebenarnya filmnya udah agak lama sih, syutingnya 2021 dan kayak sempet pengen tayang di bioskop tapi nggak jadi. Tayangnya jadi di Prime Video. Judulnya adalah Kapan Hamil. Film ini genrenya drama komedi dan disutradarai oleh Rizal Mantovani. Untuk jajaran cast-nya ada Laura Basuki sebagai Nadia dan ini aktor utamanya adalah aktor yang sudah malang melintang di Polygamy Universe. Nggak lain nggak bukan Fedi Nuril. Tapi kali ini tema filmnya bukan tentang poligami ya. Mengisahkan tentang sepasang suami istri. Mereka tuh udah 3 tahun menikah tapi belum dikaruniai momongan. Sementara sang mertua nih udah nanya-nanya terus. Kapan hamil? Kapan hamil? Udah tes pack belum? Ini itu gitu ya. Sampai akhirnya mereka sepakat memutuskan untuk menjalani pemeriksaan gitu ya di klinik fertilitas alias ya klinik kesuburan gitu, dan hasil tesnya itu membuktikan sesuatu ya, dimana akhirnya sang suami ini berusaha menutupi hasil tes tersebut dan lalu ia melakukan sebuah kebohongan hingga akhirnya terjadilah kekacauan di rumah tangganya. Hal yang gue suka dari film ini sebenarnya isunya sih, isu utamanya ini sebenarnya familiar gitu, mungkin terjadi di sekitar kita, you know kan, kayak that never ending question, mulai dari kayak misalnya kapan lulus, kapan punya pacar, kapan kawin, kapan nikah. Kalau kapan kawin udah pernah ada filmnya ya, terus kapan hamil, udah punya anak, lalu kapan punya adik. Terus yang menarik juga, jadi di film ini tuh nggak hanya dari sisi keresahan perempuan aja nih. Biasanya kalau misalnya orang udah nikah gitu ya belum hamil, biasanya kan ceweknya nih yang kesannya kayak oh ini gara-gara si ibunya gitu kan, yang nggak subur apa segala macem. Nah di sini tuh filmnya justru mengangkat nggak cuma cewek loh yang bisa stres, cowok tuh juga bisa loh yang ngerasain hal-hal yang mungkin dia minder, atau kayak temen gue aja dia pernah cerita gitu kan ya. Dia baru sebulan nikah ditanyain udah isi belum bini lo, dan dia ngerasa cerita sama gue kayak kok gue nggak nyaman ya, gue udah stres nih, kesannya kayak gue yang nggak jantan apa gimana gitu. Dan meskipun ini kan filmnya drama komedi ya genrenya, cuman apa ya kayak ngasih lihat ada sisi edukasi. Oh gimana sih ketika akhirnya mereka berdua sepasang suami istri ini pergi ke klinik fertilitas gitu ya, penjelasan medis dari dokter, gimana proses misalnya sel dibuahi gitu kan ya, terus untuk solusinya bagaimana, harus bayi tabung itu prosesnya kayak gimana. Jadi kan film ini tuh emang durasinya cuma 1,5 jam ya, dan jujur aja gitu ya kenapa gue bertahan nonton adalah para pemainnya ya, performa acting dan penampilan dari Laubas dan Fedi Nuril, yang mana mereka sebagai suami istri gue akuin ya cukup solid gitu, ngerasa lah dapat chemistry-nya. Fedi Nuril sini yang biasa jadi kayak cowok baik-baik, cowok alim, di sini tuh jadi kayak agak-agak sedikit playboy lah, sedikit mata keranjang, pokoknya di luar dari peran dia yang biasa-biasanya. Gue nonton film ini tanpa nonton trailer sama sekali ya, dan jujur gue pas babak pertamanya cukup lumayan menikmati. Tapi lama-kelamaan gue ngerasa nih film itu sebenarnya bisa lebih dieksplor dari keresahan-keresahan gimana seorang istri atau suami ketika belum hamil, lalu ditanya terus kan kapan hamil. Jadi kalau di film itu cuma dikasih lihat kayak dari sudut mertuanya aja, datang ke rumah, kamu kapan hamil segala macam. Cuman kenyataannya gitu yang lebih meresahkan lagi tuh kayak misalnya dapat desakan dari selain dari mertua, misalnya dari bude, pakde, om, tante, itu tuh cukup sangat mengganggu, atau mungkin dari kakak atau dari ipar. Nah itu juga yang sebenarnya tuh kejadian yang sangat banyak gitu ya. Jadi mereka merasa nggak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu oleh kakak ipar atau adik iparnya sendiri gitu. Tapi ternyata film ini tuh lebih banyak berkutat di peristiwa-peristiwa di klinik fertilitasnya gitu ya, kayak intrik-intriknya. Terus ada salah satu karakter ini, dia tuh jadi resepsionis ya di klinik tersebut, namanya Mbak Andin ya. Nih Mbak Andin itu kan ceritanya jadi kayak resepsionis yang seksi, yang gatel, yang ganjen lah sama si Alan sama si Fedi Nuril lah gitu. Nah menurut gue itu porsinya kebanyakan, maksud gue tak usah lah, dia itu kan kayak hanya penambah aja, ini kayak terlalu banyak screen time sama dia, dan ini jadi kayak gitu, kayak model-model komedi nakal gitu. Jadi tuh ya sebenarnya masalah yang menimpa Nadia dan Alan ini tuh cukup serius ya gitu, ngomongin tentang rekayasa hamilan dan segala macam ya gitu, sangat amat serius, dan kasusnya juga sebenarnya bukan hal yang bisa dijadiin bercandaan. Cuman ini tuh solusi dan konklusinya tuh kayak jadi kayak tidak nyata sekali gitu. Sebenarnya kan isunya nyata, cuman konklusi dan solusinya tuh kayak menggampangkan banget permasalahan yang sangat amat penting. Terus kayak beberapa detail-detail ya, gue nggak tahu nih apa karena dari sutradara aja, penulisnya semuanya cowok ya, banyak beberapa detail yang kurang masuk akal juga gitu. Kayak misalnya si Laubas ini kan dia ceritanya habis lahiran ya gitu, anaknya tuh
gambar dia lahiran sesar, cuman kayak baru lahir tiba-tiba dia udah bisa duduk, udah bisa gendong bayi. Cuy, gue tuh pernah 2 kali ngelahirin sesar, itu sakit banget, gak bisa ya tiba-tiba langsung duduk, lo gendong bayi tuh gak bisa, yang ada lo bisa terkapar gitu ya di atas tempat tidur. Jadi kalau misalnya dibilang ini drama komedi, elemen dramanya juga biasa aja, nggak ada yang bisa bikin gue sedih atau gue empati gimana-gimana tuh biasa aja. Komedinya juga nggak ada yang ngerasa lucu gimana-gimana gitu. Maksud gue pentingnya konsultan komedi ya di setiap film yang mau dibikin komedi kayak gitu. Jadi ada satu part menjelang ending itu ada ceritanya kayak berusaha ngelucu gitulah. Jadi si Fedi Nurul ini kedatangan kayak pengantar paket gitu ya. Terus ceritanya tuh mantannya bagaimana, cuman gue bener-bener kagak ngerti itu letak nyambung atau lucunya tuh di mana gitu. Coba ada yang mungkin bisa sharing tuh maksudnya apa, gue nggak paham. Kalau memorable scene versi gue, dia sebenarnya bukan memorable scene in the good way ya, in the awkward way. Jadi ada salah satu adegan gimana si Fedi Nurul itu ceritanya dia lagi sedih lah, lagi ya meneratapi nasibnya gitu kan. Keluarganya dia tuh di kamar mandi nginin pancuran gitu, shower, terus dia jedok-jedokin palanya ke kaca gitu. Kayak aneh aja gitu, maksudnya kayak ini sering banget ya, kenapa ya, mungkin ada yang bisa kasih tahu gue, kita diskusi kenapa adegan orang lagi sedih, galau apapun tuh adegannya harus di bawah pancuran sambil bersedih-sedih ria gitu ya. Why? Why? Dan untuk skor film Kapan Hamil gue kasih nilai 5 aja lah, 5/10. Ya sayang banget sih, sebenarnya isunya potensial sekali, cuman ya agak-agak aneh menjelang tengah sampai akhirnya. Mungkin andaikan di direct atau filmmakernya tuh ya bisa lebih baik, pasti lebih bagus lagi hasilnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian hanya mencari hiburan film yang ringan gitu, atau mungkin pengen lihat Fedi Nuril jadi cowok yang agak-agak playboy, ataupun fans Lobas gitu ya, pengen lihat dia emang kece banget sini jadi ibu hamil dan pokoknya keibuan banget lah dia di sini ya. Coba aja nonton ya Kapan Hamil di Prime Video. Kalian ada gambaran kah gitu kah, siapakah kira-kira filmmaker yang cocok ngangkat tema-tema kayak gini gitu ya, Kapan Hamil kayak gini, apakah siapa, misalnya Ernest atau Benedino atau siapa. Terus buat kalian udah nonton juga filmnya, menurut pendapat kalian gimana kah? Apakah kalian suka ataukah kalian juga merasakan keresahan dan keanehan yang seperti yang gue rasain? Tulis aja di kolom komentar. Oke, makasih banget udah nonton. Jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Skrip. Sampai ketemu di konten video berikutnya. Bye-bye. Wassalam.